terus terang gue tuh nggak pernah tahu kalau ternyata ada peningkatan jumlah film yang disubmit ya. Kayak tadi dibilang ada 95 film dari 50 PH itu gue nggak pernah ngitungin. Cuman yang gue sebagai apa ya, sebagai penjuri itu di sini bisa kelihatan jelas itu banyak sekali pemeran-pemeran utama sekarang kita tuh yang muda-muda dan mainnya bagus-bagus. Ada juga yang pemeran-pemeran pendukung itu yang biasa yang main jadi peran utama main di peran pendukung dan mereka bagus juga gitu. Itu aja sih. Tahun ini sama siapa aja Mas di jajaran juri nih Mas? Ada Happy Salma, ada Muhatwi Aco, ada Anggi Umbara, ada Rob Roni. Seperti apa tektokannya ketika menilai atau keseruannya seperti apa? Seru, banyak pendapat, ada yang saling adu opini. Yang jelas kalau gue sebagai aktor gitu banyak kemiripan lah sama Happy Salma karena kita berdua sama-sama aktor. Kita berdua sama-sama ngebayangin kalau kita ada di posisi aktor ini, ngambil karakter ini, perannya bakal susah ya gitu loh. Terus sambil ngebayang-bayangin bentukan skenario-nya kayak gimana, bentukan dialog aslinya di skenario seperti apa. Jadi ya kadang-kadang justru menyelaraskan opini kita dengan sutradara dan produser sih yang agak susah. Tapi kalau sesama aktor tuh banyak nyambungnya. Jadi sekian banyak nominasi ada nggak satu film yang buat dirimu tertarik banget dari segi penyutradaraan, dari segi lighting, dari segi semuanya? Istri impian. Istri masa depan. Itu sangat-sangat menarik banget dari segi acting, penyutradaraan, antara realis surrealis itu menarik banget sih. Dan aku bisa ngebayangin itu susahnya kayak gimana sih main di film itu. Dan penyutradarannya apalagi harus teliti, harus hands, iya detail banget ya. Berarti apa orangnya jadi jagoan kamu di sinetron? Aku nggak berani bilang kayak begitu. Yang jelas di sini aku harus nyatuin musik 5 kepala jadi satu, nggak murni pendapat aku mutlak sama gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus menerima keputusan opini orang lain yang jumlahnya mayoritasnya lebih besar dibandingin suara aku yang cuma satu gitu. Jadi tapi itu nggak apa-apa, itu kan kita demokratis. Apakah ada kesulitan nggak sih dalam penilaian khususnya di tahun ini? Atau tantangan? Nanti ada pertanyaan. Kalau aku itu justru malah lebih kesulitan menilai sesuatu yang bukan seni peran. Kayak misalnya harus menilai sinematografi terbaik. Ya, untung di sini nggak ada kan. Tapi kayak misalnya film terbaik aja menurut aku lebih susah. Aku lebih gampang nilai peran karena aku kan udah bertahun-tahun di sini ya, udah belas tahun di sini. Jadi tahu ini pemain ini lebih dari skenario yang dia kasih. Kalau kalian paham, aku nggak bisa ngejelasin itu. Dan bisa juga ngebayangin kalau aktornya kurang daripada skenario yang dikasih, aku tuh bisa nilai. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita bisa bersuara lebih gitu ya, boleh nggak sih ke dalam penjurian itu aku megang skenario? Karena aku pengen melihat seberapa setia aktor itu terhadap skenario, tapi tetap kelihatan bagus. Karena kan aku lihat kadang-kadang di waktu yang sangat singkat ini dalam persiapan film, preproduksi, pemain kan cenderung improvisasi. Padahal menurut aku, dari aku yang pahamin dari acting ya, semakin pemain tidak improvisasi, tapi karakternya tetap menarik, itu malah nilai plus buat dia. Semakin dia improvisasi, semakin dia menjadi dirinya sendiri. Kalimatnya sesuai dengan kalimatnya dia. Ada kata sih, ada kata dong, ada kata lah, itu kan menjadi dia. Tapi ketika dia berusaha setia dengan dialog yang ada,
dulu dia membaca puisi, sekarang tapi di bawah ini tetap enak. Itu menurut aku ya aktor yang sangat berbahaya, sangat bagus. Itu aku nilainya dari situ. Tapi sayangnya aku nggak dikasih skenario, jadi aku hanya bisa berandai-andai aja. Kayaknya nih aktornya nih melebihi dari skenario, dan itu di ekspresi bukan di dialog. Aku cuma bisa ngebayangin. Jadi kan Kak Happy juga cerita tentang stamina untuk berdiskusi ya. Segimana awalnya sih kalau Oh iya, itu semua yang aku ucapin tadi itu di debat. Ada yang nggak setuju loh. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Kan ada juga beberapa juri yang mungkin beranggapan kalau tingkat kesulitan itu matters. Gitu. Buat aku tingkat kesulitan itu ya oke lah. Ada juga yang bilang bahkan di formnya juga ada tulisan seberapa jauh karakter yang dia mainkan dengan karakter aslinya. Aku pribadi terus terang nggak ngerti dengan pertanyaan itu ya. Karena kenapa aku harus tahu karakter aslinya sama karakter perannya tuh jauh atau sama. Kalau aku nggak kenal, aku ngejawabnya apa gitu. Jadi itu aja sih. Mungkin itu sebuah input buat pembuat pembuat isi survei kertasnya itu, kalau sebetulnya itu tuh nggak matters buat aku. Seberapa jauh peran yang dia mainkan dengan peran aslinya dia itu buat aku tuh nggak matters. Yang matters itu adalah bagaimana dia bisa bermain dengan baik, bernyawa, dan setia sama skenario tapi tetap unggul. Itu sih.